Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dari mulai kita beraktivitas sampai kita beristirahat tidur, dan bahkan ketika tidur pun itu adalah sebagian daripada nikmat. Tentu kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena tanpa rahmat dan hidayahnya kita tidak akan bisa belajar walaupun memang sekarang masih daring. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan juga masih tetap semangat dalam belajar walaupun memang sekarang belum bisa yang namanya tatap muka, tapi saya mohon dengan sangat kepada kalian tetap semangat walaupun memang belajarnya agak mungkin masuk kalian jenuh. Kalau misalkan jenuh ya bersabar aja, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya di SMK Pertiwi Sukamandi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita pelajari hari ini sehingga menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua, baik saya yang di sekolah ataupun kalian yang di rumah. Untuk berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, untuk sekarang kita masuk ke bab yang kelima kalau nggak salah. Kita kan pertama yaitu adalah iman kepada hari akhir, yang kedua qada dan qadar, yang ketiga berpikir kritis, yang keempat berpikir demokratis, dan yang kelima sekarang sikap bersyukur atau bersyukur kepada Allah. Kita mulai dulu dari Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mungkin di antara kalian yang di rumah sudah tahu artinya. Sesungguhnya jika kalian bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, dan jika kalian kufur terhadap nikmat Allah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Itu adalah arti dari Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, kita masuk ke materi. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat atas segala nikmat Allah yang Allah berikan. Jadi seluruh Allah memberikan kita nikmat, kita harus mengingatnya, baik dari mulai hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Adapun menurut bahasa, yaitu adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan melalui lisan, dimantapkan melalui hati, dan dilaksanakan melalui perbuatan. Itu adalah arti syukur dari menurut bahasa. Saya ulangi lagi. Syukur menurut istilah berasal dari kata syukuran yang artinya mengingat atas segala nikmat Allah, dan menurut bahasa menghormati atau mengingat diekspresikan melalui lisan, dimantapkan melalui hati, dan juga dilaksanakan melalui perbuatan. Itu adalah pengertian dari syukur. Nah, saya bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah bersyukur terhadap nikmat Allah yang sudah Allah berikan walaupun hanya hal-hal kecil? Contoh aja, ketika kalian bangun tidur, itu adalah nikmat Allah yang paling berharga. Kenapa? Karena kalian masih diberi waktu oleh Allah untuk beribadah. Sungguhnya kan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, walaupun memang beribadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa banyak, tapi juga masih banyak-banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ketika Allah memberikan kita kesempatan, nikmat untuk hidup, untuk bernapas, Allah itu pengen tahu bagaimana sih ibadah kita di hari tersebut. Nah, jika kalian setelah diberikan kesempatan oleh Allah, oleh kalian tidak dipergunakan dengan baik, maka
itulah termasuk kalian yang memang kufur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan. Kenapa disebut dengan kufur? Karena kalian tidak bersyukur. Pak, misalkan kan udah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, masih kurang. Kalau misalkan hanya bersyukur melalui lisan, alhamdulillah, itu masih kurang cukup. Tetapi kalau misalkan dimantapkan dengan hati dan dilaksanakan dengan perbuatan, insya Allah itu sudah cukup untuk mengimplementasikan sikap syukur. Bagaimana memantapkan dengan hati? Ya, hati selalu mengingat kepada Allah. Dan bagaimana dengan perbuatan? Ya, perbuatan kita melangkah kepada hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah, ke jalan yang benar. Contoh, ketika kita bangun tidur, kita melaksanakan misalkan ya dari subuh, sholat subuh. Ketika sholat subuh langsung kita mandi, selesai mandi siap-siap untuk belajar walaupun daring. Itu adalah salah satu contoh nikmat syukur atau syukur dalam hal perbuatan. Adapun syukur itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah itu adalah nikmat yang ada pada diri kita sendiri. Apa aja contohnya? Yaitu adalah mata, mulut, kaki, dan juga organ-organ tubuh kita yang lainnya. Itu semua tidaklah Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Allah memberikan kita organ tubuh dengan fungsinya yang baik-baik. Contoh aja misalkan mata. Allah memberikan kita mata untuk, mungkin diantara kalian kebanyakan menjawab, untuk melihat. Nah, kalau saya bandingkan, kalau kalian menggunakan mata atau menggunakan mata dengan dengan sikap syukur kalian, yaitu menggunakan mata dengan melihat, hanya dengan melihat. Kalau kalian jawab seperti itu, maka salah jawabannya. Kenapa salah? Karena kalau fungsi mata menurut kalian hanya untuk melihat, kambing pun bisa melihat. Bahkan elang pun lebih jago daripada kita semua dalam segi melihat. Elang dari kejauhan, dari atas langit, bisa melihat mangsanya yang akan diterkam. Nah, kita tidak bisa melihat dari jarak jauh. Bahkan kadang-kadang dari dekat pun kita hanya bisa memandang yang memang minimalis. Lalu apa jawabannya bagaimana cara bersyukur ketika Allah memberikan kita mata? Melihat hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang positif, dan melihat hal-hal yang Allah ridhoi, Allah senangi, dan juga yang menghindari hal-hal yang memang tidak Allah sukai. Itulah cara bersyukur ketika kita diberikan nikmat fitriyah, nikmat yang memang ada pada diri kita sendiri. Masih banyak sebetulnya nikmat-nikmat yang ada nikmat ikhtiariyah, ada nikmat alamah, dan nikmat diniyah, dan juga ada nikmat ukhrawiyah. Nah, mungkin kita akan jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang cukup saja. Nah, mudah-mudahan kalian bisa ada gambaran di rumah cara untuk bersyukur. Dan juga saya berpesan, salah satu guru di SMK Pertiwi, tetap jaga kesehatan dan juga jaga jarak, dan usahakan jikalau kalian keluar rumah menggunakan masker. Dan saya selalu berdoa kepada Allah untuk kalian dan juga untuk semua kita yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan juga melindungi kita dari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.